البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Usul min Ilmil Usul, masuk ke muka surat 36. Yang terakhir kita dapatkan apa? Al-Mu'arraf bi al-ahdiyah. Apakah dia bersifat umum atau khusus? Baik. Beliau sudah memberikan contoh, walaupun asalnya ahdiyah itu sendiri sudah menunjukkan khusus, tapi kalau khususnya kembali ke umum jadi umum lagi. Kemudian beliau mengatakan wa misalul khas, contoh ahdiyah yang menunjukkan kepada kekhususan, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu apa jenis, walaupun jelas ada dua rasul di situ, yaitu Musa dan Harun. Tapi ini dari sisi jenis kita katakan apa? Seorang rasul. Atau yang lain mengatakan Nabi Musa sebagai rasul, Nabi Harun sebagai wazir, nggak masalah. Mau mana yang mana tak masalah. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Jelas alanya di sini adalah apa? Adalah al-ahdiyah, rasul yang tadi. Baik. Walaupun ketika ditafsir secara mendalam, seperti bahkan Syekh Utsaimin sendiri bicara tentang itu. Anda lupa apakah di kitab ini atau di kitab yang lain. Kalau nggak salah kitab yang lain, beliau mengatakan boleh juga kata para mufassirin yang lain, alnya di sini adalah istighraqiyah. Karena apa? Karena yang mendustakan satu rasul hakikatnya mendustakan apa? Semua rasul. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Dalilnya kata Syekh Utsaimin adalah itu. Yaitu apa? Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal sebenarnya padahal kenyataannya apa? Dohirnya mereka mendustakan Nabi Nuh saja, itu satu rasul, dan sebelum Nuh nggak ada rasul. Tapi manakala pendustaan pada satu rasul itu hakikatnya adalah mendustakan semua rasul, maka dikatakan mereka mendustakan semua rasul. Karena sama saja yang datang Nuh ataupun Ibrahim ataupun Musa ataupun Isa ataupun Muhammad, kalau karakter orang-orang tadi macam itu tetap akan didustakan aja rasul-rasul yang lain. Berarti apa? Hakikatnya mereka memang mendustakan semua rasul. Berarti kata Syekh Utsaimin tidak keliru kalau sebagian mufassirin mengatakan ayat yang ke-16 dari Al-Muzammil ini alanya istighraqiyah. Lalu Fir'aun mendustakan para rasul, yaitu semuanya. Walaupun secara bahasa ma'ruf bahwasanya al di sini adalah kembalinya ke rasul yang tadi. Tidak masalah mau ini atau mau itu, tapi secara asalnya jelas yang Allah inginkan dari pola kalimatnya, alnya di sini adalah kembali ke yang sebelumnya. Sebagaimana kami mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Ini umum. Itu apa? Ini bersifat mutlak, rasulan, pakai tanwin. Kemudian Fir'aun mendustakan rasul tersebut. Berarti apa maksudnya? Rasul yang tadi diceritakan itu. Fa'akhadnahu akhdhan wabila. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Seperti kata sebagian mufassirin, wabilan yaitu saqilan. Yang lain mengatakan aziman, enggak masalah. Seperti apa? Wabil, dari wabil yaitu hujan yang lebat. Baik. Wa ammal mu'arrafu bi allati li bayanil jins. Adapun suatu isim yang ditakrif dengan al, tapi alnya di sini adalah apa? Li bayanil jins, sekedar untuk menjelaskan jenis saja, fala ya ummul afrad, maka dia tidak mencakupi semua individu, tapi sekitar bicara jenis saja. Fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah, lelaki itu lebih baik daripada perempuan, au ar-rijalu khairun minan nisa, atau bahkan walaupun kita datangkan dengan pola jamak, kaum lelaki itu lebih baik daripada kaum wanita, falaisal muradu anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa, maka bukanlah maksudnya
bahwasanya setiap individu dari kaum lelaki itu lebih baik daripada setiap individu dari kaum wanita. Jadi alnya bukan istighraqiyah. Wa innamal murad, hanyalah yang diinginkan dari ibarah, dari ungkapan macam tadi apa? Anna hadzal jinsa khairun min hadzal jins. Bahwasanya jenis yang ini lebih baik daripada jenis yang itu. Makanya apa? Bebannya lebih berat, tugasnya lebih besar dan seterusnya. Baik, nikmat itu sesuai dengan besarnya tanggung jawab. Manakala dikasih nikmat lebih banyak, maka tanggung jawabnya juga lebih banyak. Baik. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Walaupun terkadang didapatkan, dan itu pasti, yaitu apa? Ada individu-individu dari wanita yang lebih baik daripada sebagian lelaki. Ma'ruf, jelas apa? Para sahabiat lebih baik daripada generasi yang berikutnya. Baik. Demikian pula apa? Para wanita yang alimah, yang berilmu, jelas lebih baik daripada lelaki yang juhal, yang seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab itu. Kalau malam tidur terus seperti bangkai, kalau siang bising-bising di pasar bagaikan keledai. Dan itu betul, kata orang Arab, itu betul. Jelas wanita yang alimah, yang abidah lebih baik daripada yang seperti itu. Seperti nasihat para ulama, jangan benci anak-anak perempuan, karena boleh jadi mereka lebih baik daripada sepenuh bumi anak-anak laki-laki. Bukan karena masalah jenisnya, tapi karena apa? Faktor-faktor yang lain yang menghiasi setelah itu. Baik. Sekarang kalau kita sudah mengetahui mana pola umum dan mana pola yang tidak umum, yaitu khusus, sekarang apa hukum tentang masalah ini? Al-amalu bil-am. Apa hukum mengamalkan dalil yang bersifat umum? Qal yajibul amalu bi umumil lafdzil am hatta yasbuta takhsisuh. Wajib kita mengamalkan keumuman lafaz yang memang bersifat umum sehingga pastilah pengkhususnya, yaitu sehingga jelas bagi kita mana pengkhususnya. Kenapa? Li'annal amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha. Karena mengamalkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Jelas. Kalau mengatakan tidak wajib, ini orangnya kafir. Tidak mau tunduk pada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau tunduk pada Allah dan Rasulnya, berarti apa? Dia kafir. Ini ma'ruf. Baik. Berarti apa? Mengamalkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini wajib. Bukan berarti semua perintah itu wajib, tapi apa? Sesuai dengan apa? Alama taqtadihi dalalatuha. Sesuai dengan yang dituntut oleh penunjukannya. Kalau lafadznya itu menunjukkan pada wajib, ya wajib. Kalau lafadznya menunjukkan mustahab, ya mustahab. Kalau lafadznya menunjukkan khiyar dan mubah, ibahah, maka berarti apa? Ini sekedar halal dan seterusnya. Kalau makruh ya makruh, kalau haram ya haram, dan semacam itu. Kalau dia bersifat umum ya umum, kalau khusus ya khusus. Kalau bersifat mutlak ya mutlak, kalau bersifat muqayyad ya muqayyad, dan semacam itu. Baik. Nah, ini dikatakan apa? Mengamalkan dalil itu wajib sesuai dengan yang dituntut oleh dalil tadi. Baik. Qal hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sehingga tegaklah dalil yang menyelisihi itu. Jadi apa? Kalau dalilnya itu bersifat umum, maka kita katakan ini umum, kita amalkan sampai tegaknya dalil mengatakan oh tidak, ternyata ini khusus untuk yang demikian dan demikian misalkan. Baik. Atau apa? Dalilnya ini dohirnya wajib. Maka apa? Kita amalkan itu sampai kemudian apa? Datang dalil yang mengatakan ini adalah menjadi apa? Menjadi mustahab misalkan. Wa idza waradal ammu ala sababin khas, dan apabila dalil yang umum, dari mana kita tahu dia umum? Lafadznya dan penunjukannya. Dia datang tapi karena sebab yang khusus. Ala di sini maksud adalah apa? Ala sababiyah. Yaitu dengan sebab yang khusus. Atau boleh juga terhadap, tapi biasanya ala sabab berarti apa? Dikarenakan suatu sebab yang khusus. Wajibal amalu bi umumih. Wajib mengamalkan keumumannya. Baik. Jadi tidak mengatakan apa, oh ini kan khusus untuk sahabat, kita tak wajib. Nggak boleh demikian.
Kenapa? Memang sebabnya itu khusus, tetapi apa? Li'annal ibrata bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ini kaidah yang bersifat universal. Karena yang terpandang ibrah yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Al-Qarafi, juga dijelaskan oleh Qurtubi dan lain-lain, dan ini ma'ruf. Juga dijelaskan dari kalangan Hanabilah adalah Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali rahimahullahu taala. Baik. Sampai-sampai apa Imam Syaukani mengatakan kalau kita membatasi dalil umum dengan sebab khusus, maka apa? Boleh jadi hampir semua dalil itu tidak mampu kita amalkan sekarang. Kenapa? Karena boleh jadi masing-masing dalil itu sebabnya khusus. Seperti masalah kafaratul zihar dengan sebab siapa itu? Kisahnya Hilal bin Umayyah. Baik. Padahal apa? Jelas ayatnya bersifat umum sampai hari kiamat. Siapa yang mengalami case seperti itu maka hukumnya sama. Baik. Kecuali apa? Datang lafaz mengatakan misalkan apa? Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untukmu wahai Nabi, bukan untuk kaum mukminin. Atau masalah puasa wisal, lastu kahaiatikum. Saya tidak seperti keadaan kalian. Berarti apa? Sudah ada pengkhusus sekarang. Ini khusus untuk Nabi misalkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan illa an yadulla dalilun ala takhsisil am bima yushbihu halas sabab. Kecuali apabila dalil ada suatu dalil yang menunjukkan dikhususkannya dalil yang umum tadi kepada sesuatu yang menyerupai keadaan sebabnya. Alladzi warada min ajlih, yang mana dalil umum tadi datang demi sebab tadi. Warada ini fa'ilnya huwa kembali ke apa? Kepada am. Yang mana dalil umum itu datang dengan sebab masalah ini. Lalu beliau akan berikan contoh yang bagus di situ nanti. Jadi lafadznya umum, sebabnya khusus, tapi ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya dalil umum tadi tidak diinginkan keumumannya. Tetapi apa? Berlaku untuk orang itu dan orang yang sifatnya seperti itu saja. Walaupun lafadznya umum memang. Tapi ada qarinah untuk membatasi. Baik. Ini menunjukkan apa? Pentingnya memahami qarinah-qarinah yang ada. Qarinah dibahas dalam usul fikih memang. Dan juga apa? Dibahas di dalam mustalahul hadis, dalam pendalaman tingkatan yang keempat atau kelima, tergantung kita belajarnya berapa tahapan buku. Baik. Misalu ma la dalila ala takhsisih. Contoh suatu dalil umum yang tidak memiliki dalil pengkhusus. Tidak ada dalil untuk mengkhususkan dia. Ayatul zihar, ayat zihar. Walaupun sebabnya itu khusus, ada dua sebab. Di sini beliau menyebutkan satu sebab. Fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus bin Samit. Dalil yang lain mengatakan siapa? Hilal bin Umayyah. Memang kata Ibnu Hajar ada dua case. Baik, turun ayat terkait dengan itu. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairih. Hukumnya bersifat umum, mencakup dirinya dan orang lain sampai hari kiamat. Baik. Maka setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan lafaz dengan pola umum. Seluruh kaum muslimin diajak bicara dengan permasalahan tadi, masalah zihar. Baik, ini contoh beramal dengan dalil umum walaupun sebabnya itu khusus. Wa misalu ma dallat dalilu ala takhsisih. Contoh untuk suatu dalil umum yang mana ada dalil menunjukkan dia itu dikhususkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan, bukanlah termasuk kebaktian puasa di dalam safar. Jelas ini umum. Kenapa? Al di sini istighraqiyah. Al bir ini umum. Asyam itu juga apa? Bersifat umum, istighraqiyah, puasa apapun. Dan al yang berikutnya safar ini juga umum. Semuanya umum. Semua jenis kebajikan, semua jenis puasa, semua jenis safar masuk di sini. Maka dia dalil umum. Baik, sekarang kita lihat sebabnya. Fa inna sababahu. Baik, ini tadi hadis muttafaqun alaih. Disebutkan di sini enggak? Diriwayatkan siapa? Hadis Jabir.
Tayyib. Karena sebabnya adalah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Bahwasanya Nabi SAW pernah di dalam suatu perjalanan yang jauh. Fa ra'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaih. Lalu beliau melihat ada kerumunan, ada orang berdesak-desakan, melihat apa yang terjadi. Tayyib. Dan ada seorang lelaki yang telah dikasih naungan, dikasih semacam payung dan semacamnya. Faqal mahada. Lalu Rasulullah bertanya, apa ini? Yaitu ada apa ini? Baik. Ini menunjukkan apa? Rasulullah tidak tahu perkara gaib, maka beliau bertanya. Dan juga dalam usul fikih dikatakan apa itu? Al-hukmu fi syai' far'un an tasawwurih. Al-hukum ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu cabang dari penggambaran. Berarti apa? Seorang hakim harus memiliki penggambaran yang lengkap lebih dulu. Baru apa? Baru kemudian menghukumi. Nah, Rasulullah tanya dulu, tidak langsung mengatakan oh ini keliru, oh baik kalian. Enggak, tanya dulu ini apa dulu. Qalu shaim, mereka mengatakan ini adalah orang yang berpuasa. Baik. Jadi apa? Ma di sini bukan maksudnya adalah apa ini? Apa dalam artian jelas Rasulullah tahu ini orang, tapi ma seperti yang dijelaskan oleh telah kita lewati oleh kalam Syekh Al-Harari yaitu apa? Menanyakan masalah hayat atau sifat atau apa hal. Baik. Makanya takdirnya apa? Ma sya'nu hadza? Apa urusan orang ini atau bagaimana keadaan orang ini? Maka mereka mengatakan shaim, orang ini puasa. Faqal laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan puasa di dalam safar. Lafadznya umum dan sebabnya khusus. Fahadal umumu khasun biman yushbihu hala hadar rajul. Keumuman ini tadi, keumuman sabda Nabi SAW ini, dia khusus untuk orang yang menyerupai keadaan orang tadi. Wahuwa, yaitu siapa? Man yashukku alaihi siyamu fis safar. Orang yang susah baginya berpuasa di waktu safar. Orang yang mana puasa di waktu safar itu akan menyulitkan dan menyusahkan dirinya. Apa bukti bahwasanya kaidah universal tadi? Apa itu? Kaidah universal yang telah kita sebutkan, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Pengkhususannya apa? Wa dalilu ala taksisihi bidzalik. Dalil bahwasanya lafadz umum tadi itu dikhususkan dengan kes orang tadi dan yang semacam dia adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar. Rasulullah SAW juga sering puasa di waktu safar. Disebutkan dalam catatan kaki, suruh lihat Bukhari Muslim tentang babut takhyir fi shaum. Baik, haitsu kana la yashukku alaih, yang mana puasa itu tidak menyusahkan bagi diri beliau. Juga dalam hadis Anas, faminna shaim wa minna muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yaibu shaimu alal muftir, fala yaibu shaimu al muftir walal muftir shaim. Maka yang puasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela orang yang puasa. Baik. Qal wala yaf'alu sallallahu ma laysa bibir. Padahal Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu yang bukan berupa kebajikan. Baik. Manakala Rasulullah ketika safar ternyata beliau berpuasa, tahulah kita bahwasanya puasa itu kebajikan. Berarti hadis tadi laisa minal bir asyamu fis safar ini dikhususkan dengan hadis tadi dan dengan untuk case orang yang itu, yaitu apa? Orang yang susah ketika berpuasa. Baik. Nah, ini kita disuruh untuk apa? Pandai-pandai melihat qarinah, melihat dalil-dalil yang lain. Ini menunjukkan pentingnya menggabungkan dan melihat dalil-dalil yang lain, yang menggabungkan satu dalil dengan dalil yang lain. Baik, bukan hanya memegang satu dalil lalu membuang yang lain seperti yang dilakukan oleh ahlul ahwa, sehingga hulu seperti hulunya khawarij atau sebagian orang sufiyah, atau bersifat meremehkan seperti peremehan yang dilakukan oleh orang-orang murji'ah ataupun para mufallitah. Mufallitah yaitu orang-orang yang tidak mau ikut dalil, berusaha melepaskan diri dari dalil dan seterusnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.